channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, video kali ini akan membahas tentang doa lengkap dan hikmah ziarah kubur. Mari kita simak video ini sampai selesai. Ziarah kubur merupakan cara untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Doa ziarah kubur berisi permohonan ampunan dan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Bagaimana doa ziarah kubur? Apa hikmah dari berziarah kubur? Doa ziarah kubur. Ziarah kubur biasanya diawali dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur, dan membaca beberapa ayat dari surat dalam Al-Quran. Mengutip halaman situs Majelis Ulama Indonesia, berikut beberapa bacaan yang dilafazkan saat berziarah kubur. 1. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahla diyari minal mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikuna, yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirina, nasalullaha lana walakumul afiyah. Artinya, salam atas penghuni pemukiman yang terdiri dari orang-orang mukmin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dari kita dan orang-orang belakangan. Sungguh kami insya Allah benar-benar akan menyusul kamu. Hadits riwayat Muslim, dari Aisyah. 2. Membaca surat Al-Fatihah. 3. Al-Baqarah ayat 1-5. Membaca. Arab Latin, Alif Lam Mim. Artinya, Alif Lam Mim. Arab Latin, Zalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Arab Latin, Alazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Arab Latin, walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Arab Latin, ulaika, ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 4. Ayat kursi. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Quran Surat Al-Baqarah 255. 5. Al-Baqarah ayat 284-286. Arab Latin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, fa yakfiru liman yasha petik terbalik wa yuazibu may yasha petik terbalik, walahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Arab Latin, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mukminun, kulun amana billahi wa mala petik terbalik ikatihi wa kutubihi wa rusulih, lanufariku baina ahadim mir rusulih, wa kalu samina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Arab Latin, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha makasabat wa alaiha maktasabat, Rabbana la tuahisna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." 5. Surat Al-Ikhlas 3 kali. 6. Surat Al-Falaq 3 kali. 7. Surat An-Nas 3 kali. 8. Perbanyak zikir seperti membaca istighfar dan tahlil. 9. Membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil mai wat salji wal baradi wa nakihi minal khataya kama yunaka saubul abyadu minat danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi fitnatal kabri wa azaban nar. Artinya, ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, di dunia istri yang lebih baik dari istrinya. Dan jagalah ia dari fitnah kubur dan azab neraka. Hadits riwayat Muslim. Hikmah ziarah kubur. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari ziarah kubur. Berikut di antaranya. 1. Mengingatkan manusia dengan kematian. Ziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan hari kematian dan kehidupan di akhirat. Hal ini pun bisa mendorong manusia semakin rajin dalam beribadah. Menurut buku Mari Ziarah Kubur, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ziarah kubur ke makam ibundanya yang ada di Madinah. Beliau pun pernah menyampaikan bahwa berziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan akhirat. Artinya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi makam ibunya. Maka berziarahlah karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan dengan akhirat. Hadits riwayat Tirmidzi. 2. Memohonkan ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang masih hidup dapat dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang memohon pertolongan. Ia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih disukainya daripada dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya, Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadits riwayat Ad-Dailami. 3. Mendapat ampunan dosa. Selain mendoakan orang yang sudah meninggal, peziarah kubur juga akan mendapat ampunan dosa. Rasulullah bersabda, artinya, Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan ia tercatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadits riwayat Abu Hurairah. Itulah rangkaian doa ziarah kubur lengkap yang bisa kamu bacakan dan hikmah ziarah kubur untuk kamu renungkan. Semoga informasi di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.